Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anwar di sini. Sekarang waktunya Our Story. Hari ini saya kedatangan teman lagi. Dia adalah seorang wartawan, teman seangkatan. Lebih tepatnya karena kita masuk jadi wartawan bareng, mulai bareng. Dan dia ini termasuk yang cukup banyak prestasinya. Enggak. Beritanya banyak headline. Aduh, berat. Terus sering dibuat di media lain juga. Atas kasus ya. Nah, dia adalah jeng 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 jeng. Nah, Halo. Ade Gustiana. Iya betul. Iya. Makasih dari nyali. Ade Gustiana, wartawan Radar Cirebon. Baru 1 tahun setengah. Iya, 1 tahun setengah 2018 September ya gitu. September. masuk ya. Tanggal Tanggal 7. berapa? Tanggal 7 hari apa? Hari Kamis kayaknya. Hari Kamis ya. Kamis tuh enggak, maksudnya hari Kamisnya tuh tanggal 5. Itu kita udah bisa liputan katanya Langsung kan itu ya? besoknya, iya. Besoknya. Nah, dia ini meskipun baru tapi sudah banyak pengalamannya. Sudah sering makan apa ya? Asam manisnya jadi wartawan gitu. Karena ditodong sama preman pernah. Diancam polisi pernah, diomel-omel emak-emak apalagi. Tiap hari kayaknya ibu Iya. saya selalu ngomel. Iya. Makanya kita akan cari tahu lebih dalam. Karena Apa? ada kan sebenarnya bukan ini ya, bukan basicnya sekolahnya tuh dari Iya, saya tuh jurnalistik. teknik informatika IT, sarjana komputer ke jurnalistik, lumayan jomplang sih ya. Tapi ternyata untuk menjadi seorang wartawan itu tidak melulu harus jurusan komunikasi dan bahasa misalkan. Ya walaupun nggak tahu sih sekarang gimana kinerja saya dari jurusan informatika ini. Ya bagus lah orang headline terus tiap hari. Iya. Dan karena diproyeksi. Berarti apa ya? Bukan awalnya berarti dari sekolah informatika. Iya, malah dari SMK. Saya SMK tuh ngambil teknik komputer jaringan. Kuliah ngambilnya teknik informatika. Jurusan spesifiknya rekayasa perangkat lunak. Jadi kita semacam desain web, membuat program, membuat aplikasi, itu sih coding lah. Cuma sampai sekarang nggak pakai ilmunya sih. Iya. Tapi kan kuliah juga di Iya, informatika juga. iya kuliah di STIMIK, jurusan informatika. Oke. Apa ya? Dari teknik informatika menuju ke jadi wartawan. Itu bisa dijelaskan gimana kok tiba-tiba nyemplung gitu di wartawan? Wartawan, aduh sebetulnya nyebut nama wartawan sendiri berat bagi saya. Ya walaupun memang tugasnya seorang jurnalis sih memberitakan, kan tanggung jawabnya kan besar ya. Awalnya karena yang lihat kalau wartawan ini pekerjaan kita atau profesi kita itu berpengaruh terhadap orang lain dengan apa yang kita beritakan, dan juga ini pekerjaan ini tuh memberikan banyak pengalaman gitu. Jadi bagi saya sampai sekarang ini belum berhenti kuliah. Tiap hari belajar terus dengan Tasking. multitasking dan multi itulah ya, maksudnya pengalaman segala macam, pembelajaran semua masuk. Nah itu agama, saya pernah merayakan 5 agama di Indonesia. Ya waktu merayakan hanya sebatas liputan sih dan macam-macam. Ya nggak kepake pokoknya ilmu IT itu. Kalau IT kan kalau nggak dibiasakan kita akan lupa, apalagi program-program atau industri dari 4.0 bentar lagi 5.0 itu akan berkembang. Kalau kita nggak ngikutin ya nggak bakal kekejar dan sia-sia ya, mungkin bisa dibilang sia-sia dari ilmu yang dulu. Oh no. Tapi apa ya, awalnya gimana? Mungkin
dengar kata wartawan atau jurnalis itu asing atau memang dulunya pernah jadi cita-cita gitu? Nggak ada cita-cita sama sekali. Jadi pertama tahu informasi di radar itu dari IG itu, si adminnya posting ada lowongan jurnalistik. Awalnya kayak kayaknya seru nih kerja di lapangan, kayak seru. Ya seru-seru baru dirasakan sekarang. Awalnya mah liputan apa tuh, ini apa ini kok saya bisa sampai kayak gini, mau kerja apa sih di lapangan pelangapung. Jadi awal tuh nggak mikirin gaji berapa, bahkan kita sempat dulu tuh dikerja gajinya tuh mingguan ya. Itu nggak diambil, per berita nggak diambil karena ya pengen lebih fokus. Kalau saya ini ya harus tahu dulu dunia jurnalistik ini seperti apa. Dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah mau tahun kedua ini ya, tahun kedua. Yang mudah-mudahan sih berlanjut karena tadi kerjaan wartawan itu seru dan memberikan pengaruh kepada banyak orang. Oke, bener dulu. Iya. Jadi gitu si An. Masuk frame. Oke, lanjut. Iya, Bang. Oke. Pertama kali terjun ke lapangan jadi wartawan gimana rasanya? Waktu hari pertama itu masih ikut senior. Sama Mas Denis, Mas Cecep. Oh iya, Mas Cecep. Itu hari pertama liputan di Kejaksaan di Sumber. Itu soal apa lupa ya pokoknya aplikasi untuk pendaftaran sidang kayak gitu kayaknya. Ya itu masih nggak ngerti sih, kita hanya sebatas wawancara terus ambil foto banyak-banyak dengan angle sama. Aduh, kalau di itu ya itu sebagian dari pengalaman yang membentuk bakat jurnalistik sampai sekarang sih. Mengasah terus. Iya, itu hari pertama ikut Mas Cecep. Terus di Polres juga sempat ekspos, dan hari keduanya udah jalan sendiri. Nggak tahu, bingung. Waktu itu masih di Kabupaten Cirebon bagian barat. Alhamdulillah bertahan sih, karena ya itu yakin aja kalau ya profesi ini tuh nggak sia-sia lah jika ditekunin sampai benar-benar serius kayak gitu. Karena apa ya, banyak orang yang apalagi wartawan yang baru pertama header terusan dan malah putus asa gitu. Harusnya kan berprogres ya. Yang penting bisa nulis dulu, bisa melaporkan, bisa berani untuk bertanya kepada narasumber, itu yang penting. Itu dulu gitu. Nggak perlu yang mikir harus berita yang bagus kayak wartawan siapa gitu. Karena saya awal nulis berita tuh lama banget, satu berita bisa sampai 2 jam. Serius. Terus ya sulit lah kayaknya tuh. Aduh, gimana ini nulis berita tuh udah nggak karuan. Mungkin di awal tuh kita kan sering dipanggil Pimret tuh, siapa yang paling bagus dulu Dayat, yang paling oke. Ya itu karena emang bener-bener pengalaman pertama dan insya Allah saya bakal bertahanin. Tapi kan apa ya, Ade ini termasuk yang sering dapat sorotan gitu, sering beritanya sering jadi perhatian. Dulu ada kasus yang di rumah sakit, salah satu rumah sakit pernah diancam ya sama preman. Terus juga pernah ke polsek, terus apa disita ya ininya, HP-nya disita, terus pokoknya banyak gitu yang saya sendiri itu belum ngerasain gitu. Itu kenapa nah? Memang punya tantangan, memang mikirnya itu adalah tantangan atau memang karena polos saja? Nah itu kejadiannya itu 3 bulan pertama lah saya ngalamin itu. Setelah ada masalah sama polisi, kemudian sama rumah sakit dengan ya kasus-kasus yang sudah nggak perlu diungkit lagi. Walaupun ada track recordnya itu karena ya memang pengalaman pertama aja. Tapi setelah saya pelajarin apa sih yang kurang gitu, apa yang salah sampai saya bisa seperti itu. Kayaknya untuk jadi seorang wartawan itu tidak, ini menurut saya sendiri ya, kayaknya nggak perlu sopan-sopan banget, Pak.